Lumba-lumba oleh kelompok 5. Bapak Udan Miharja sebagai Raja Duyung, Bapak Syarifuddin sebagai anak manusia, Tri Harjanti sebagai narator, Bu Teti Kurniati Paisyu sebagai lumba-lumba, dan Ibu Siti Nur Latifah sebagai Putri Duyung. Di sebuah kerajaan laut, tinggallah seorang Raja Duyung, Permaisuri Duyung, dan seorang Putri Duyung kecil yang ramah. Wajahnya pun cantik dan memiliki rambut yang berkilau seperti pelangi. Suatu hari, Putri Duyung kecil dan seekor lumba-lumba pergi bermain dan sampailah mereka di permukaan laut. Mereka sangat senang karena melihat anak-anak manusia yang sedang asik bermain voli. Lihatlah lumba-lumba, mereka semua dapat bermain dan berlari ke sana kemari dan terlihat bahagia. Benar sekali, Putri. Tapi kita juga sama seperti mereka. Kita dapat berenang ke sana kemari. Iya, tapi anak manusia juga bisa berenang seperti kita. Namun, mereka bisa berenang dan berlari. Dunia mereka lebih luas dari kita. Tanpa disadari oleh Putri Duyung dan lumba-lumba, tiba-tiba seorang anak manusia melihat mereka dan berteriak, kemudian menghampiri keduanya. Putri Duyung senang karena dapat berteman dengan mereka. Bahkan lumba-lumba mengajak anak-anak manusia untuk naik ke atas punggungnya. Siang itu mereka bermain dengan gembira. Putri, besok kami akan bermain voli. Kalau kamu mau, kamu boleh ikut bersama kami. Iya, sampai bertemu besok. Baiklah, aku ikut. Besok aku akan kembali ke permukaan untuk bermain dengan kalian. Tapi sekarang aku harus pulang dulu. Setelah Putri kembali ke dasar laut, dia tidak sabar untuk menunggu hari esok. Ia pun memandang sahabatnya lumba-lumba. Namun, yang dipandang menggelengkan kepala, seperti tahu arti pandangan Putri Duyung tersebut. Ayolah lumba-lumba, aku berjanji hanya sekali saja. Aku ingin tahu bagaimana rasanya berlarian di atas pasir seperti manusia. Tidak, Putri. Jimat itu milik ayahmu. Aku tidak mau kau mencurinya. Jika ayahmu tahu, ia pasti akan sangat marah. Raja Duyung memiliki jimat untuk merubah ekornya menjadi sepasang kaki. Sang raja menggunakan jimat tersebut jika harus berkunjung ke daratan. Selain itu, raja pun selalu mengajak para pengawalnya. Jimat itu pun dapat membantu para ikan untuk dapat bernapas di daratan. Keesokan harinya, Putri Duyung dan lumba-lumba mengintip ruang kerja sang raja. Ayo cepat lumba-lumba, ayah menyimpan jimat itu tepat di bawah kursi kerajaan. Wow, ini sangat indah. Dengan secepat kilat, Putri Duyung mengambil sesuatu di bawah bantal kursi kerajaan. Hore! Kita berdua sekarang memiliki kaki manusia. Ayo, kita langsung bertemu anak-anak manusia itu. Putri Duyung, lumba-lumba, dan teman-teman manusia asik bermain voli pantai. Mereka berdua cukup asik bermain. Mereka berdua ternyata cukup berbakat untuk bermain voli.
Di tengah permainan, tiba-tiba langit gelap dan angin bertiup kencang. Ombak pun naik ke atas pantai. Anak-anak langsung menyudahi permainan. Mereka sangat takut terseret ombak. Sepertinya ada yang aneh, lumba-lumba. Dari kejauhan, Putri Duyung melihat beberapa perahu nelayan yang oleng oleh ombak. Lebih parahnya lagi, perahu-perahu tersebut terguling. Ikan-ikan pun ikut ketakutan dan bersembunyi di balik bebatuan karang. Hujan turun sangat deras. Pada saat itu juga, Putri Duyung dan lumba-lumba mendengar sang raja berteriak mencari jimatnya. Siapa yang sudah mengambil jimatku? Mendengar teriakan sang raja, mereka berdua pun langsung mengucapkan mantra agar kembali ke wujud sempurna. Namun, semuanya terlambat. Sang raja sudah berada di hadapan mereka dengan wajah yang sangat marah. Rupanya kalian sudah mengambil jimatku. Lihat, apa yang sudah kamu lakukan. Angin bangkit sangat kencang dan sekarang jimatku marah karena digunakan untuk hal yang tidak penting. Anakku, jimat ini bisa digunakan dalam keadaan darurat. Jimat ini diberikan oleh sang dewa angin dan langit untuk membantu ayah melaksanakan tugas. Jika ayah menggunakan jimat ini untuk hal yang tidak penting, mereka akan marah dan menghukum kita semua. Namun, untung saja kau sudah melepasnya. Akhirnya, Putri Duyung pun menceritakan pertemuannya dengan anak-anak manusia. Putri Duyung pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Ia benar-benar tidak menyangka perbuatannya mendatangkan bencana bagi penghuni daratan. Anakku, kita adalah duyung dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Sementara mereka manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Kau harus menerima kenyataan yang sudah kau terima dengan hati yang penuh bahagia. Putri Duyung dan lumba-lumba mengangguk tanda mengerti. Akhirnya, mereka bertiga pergi ke permukaan. Langit dan lautan sudah kembali tenang. Ayah, maafkan kami. Sang raja hanya tersenyum dan mengajaknya kembali ke rumah. Akhirnya, Putri Duyung pun menerima keadaannya, bahwa ia adalah seorang duyung. Pesan moral dalam dongeng cerita rakyat Putri Duyung dan lumba-lumba adalah: bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Iri dengan orang lain hanya akan membuat diri kita menjadi orang yang tidak lapang dan tidak bahagia.